Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya adalah Reisa Resmal Febrianti, NBI 13119000245. Saat ini saya sedang melakukan program KKP atau yang biasa disebut adalah kuliah kerja praktek sebesar 2 SKS di kantor DPD Federasi Advokat Republik Indonesia atau yang biasanya disebut adalah Ferrari, yang bertempat di Jalan Ketampon, Surabaya. Saya akan menjelaskan mengenai prosedur pengajuan perkara perdata untuk gugatan ataupun permohonan. Yang pertama adalah pihak berperkara datang ke pengadilan negeri dengan membawa surat gugatan ataupun permohonan, dan yang kedua adalah pihak berperkara menghadap petugas meja pertama dan menyerahkan surat gugatan ataupun permohonan. 4 rangkap. Untuk surat gugatan juga ditambahkan sejumlah tergugat. Yang ketiga adalah petugas meja pertama dapat memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam surat kuasa untuk membayar SKUM sebesar-besarnya. Panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut yang didasarkan pada pasal 182 ayat 1 HIR. Catatannya adalah bagi yang tidak mampu dapat diizinkan berperkara secara pro deo. Pro deo adalah secara cuma-cuma. Jadi ketidakmampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan sebuah surat keterangan dari lurah ataupun kepala desa setempat yang dilegalisasi oleh camat. Poin yang kedua adalah bagi yang tidak mampu, maka panjar biaya perkara ditaksir sebesar 0 rupiah atau biasa dibilang adalah gratis dan ditulis dalam surat kuasa untuk membayar SKUM didasarkan pasal 237 hingga dengan pasal 245 HIR. Dalam tingkat pertama, para pihak yang tidak mampu ataupun berperkara secara pro deo atau secara cuma-cuma, perkara secara pro deo ini ditulis dalam surat gugatan ataupun permohonan secara bersama-sama menjadi satu dengan gugatan perkara. Jadi dalam positanya nanti surat gugatan ataupun permohonan disebutkan bahwa alasannya penggugat ataupun pemohon untuk berperkara secara pro deo dalam petitumnya. Yang keempat adalah Petugas meja pertama menyerahkan kembali surat gugatan ataupun permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan surat kuasa untuk membayar SKUM. Nah, surat SKUM ini harus dalam 3 rangkap, jadi harus 3 kopi gitu. Yang kelima adalah pihak berperkara juga menyerahkan kepada pemegang kas ataupun yang disebut kasir surat gugatan ataupun permohonan tersebut dan surat kuasa untuk membayar SKUM. Dan yang keenam adalah pemegang kas menyerahkan asli surat kuasa untuk membayar SKUM kepada pihak berperkara sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara ke bank. Dan pihak berperkara juga datang ke loket layanan bank dan mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara dan pengisian data dalam slip bank tersebut sehingga sesuai dengan surat kuasa untuk membayar SKUM seperti nomor urut dan besarnya biaya penyetoran. Kemudian pihak berperkara menyerahkan slip bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip bank tersebut. Yang kedelapan adalah pihak berperkara menerima slip bank yang telah divalidasi dari petugas layanan bank. Pihak berperkara menunjukkan slip bank tersebut dan menyerahkan surat kuasa untuk membayar SKUM kepada pemegang kas. Yang kesembilan adalah pemegang kas setelah meneliti slip bank kemudian menyerahkan kembali kepada pihak berperkara. Pemegang kas kemudian memberi tanda lunas dalam surat kuasanya untuk membayarkan SKUM dan menyerahkan kembali kepada pihak berperkara asli. Dan
tindakan pertama surat kuasa untuk membayar SKUM serta surat gugatan ataupun permohonan yang bersangkutan. Yang ke-10 adalah pihak berperkara menyerahkan kepada petugas meja kedua surat gugatan ataupun permohonan sebanyak jumlah tergugat ditambah 2 rangkap serta tindakan yang pertama surat kuasa untuk membayar SKUM. Untuk yang ke-11 merupakan petugas meja kedua mendaftar ataupun mencatat surat gugatan atau permohonan dalam register bersangkutan serta memberi nomor register pada surat gugatan ataupun permohonan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas. Dan untuk yang ke-12 ataupun tahap yang terakhir merupakan petugas kedua menyerahkan kembali 1 rangkap surat gugatan ataupun permohonan yang telah diberikan nomor register kepada pihak berperkara. Nah, setelah itu nanti pendaftarannya selesai, yang mana adalah pihak ataupun pihak-pihak berperkara akan dipanggil oleh jurusita ataupun jurusita pengganti untuk menghadap ke persidangan setelah ditetapkannya oleh susunan majelis hakim ataupun PMH perbuatan melawan hukum dan hari sidang pemeriksaan perkaranya ataupun PHS. Nah, untuk perbuatan melawan hukum dalam perdata dalam konteks hukum perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ataupun BW, bahwa dijelaskan pihak yang dirugikan oleh pihak lain berhak untuk menuntut ganti rugi, tetapi ini bukan dalam lapang perjanjian, jadi di luar perjanjiannya. Nah, dasar gugatan perbuatan melawan hukum yang pertama-tama adalah dari bunyi pasal 1365 KUH Perdata yang bunyinya adalah tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Nah, pasal 1365 KUH Perdata juga dikenal dengan dasar gugatan perbuatan melawan hukum. Pembuktian unsur-unsur perbuatan melawan hukum ini terdiri atas A. Adanya perbuatan melawan hukum, B. Adanya kesalahan, C. Adanya kerugian, D. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum, kesalahan, dan kerugian yang ada. Disarikan dari perbedaan antara perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata dan pidana. Sebelum mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum harus diketahui bahwa terdapat 4 syarat perbuatan melawan hukum. Yang pertama adalah bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. Yang kedua merupakan bertentangan dengan hak subjektif orang lain. Yang ketiga bertentangan dengan kesusilaan. Yang keempat adalah bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian. Nah, ada atau tidak adanya unsur kesalahan memang penting dalam menentukan suatu perbuatan melawan hukum. Jadi, pasal 1365 KUH Perdata sendiri tidak membedakan kesalahan dalam membentuk kesenjangan atau yang disebut offset dolus dan kesalahan dalam bentuk kurang hati-hati atau yang biasanya disebut oleh culpa. Dengan demikian, hakim harus dapat menilai dan mempertimbangkan berat ringannya kesalahan yang dilakukan oleh seseorang dalam hubungannya dalam perbuatan melawan hukum ini, sehingga dapat ditentukan ganti rugi yang seadil-adilnya. Nah, ganti rugi terdiri dari biaya rugi dan bunga dengan penjelasan yang pertama adalah biaya adalah segala pengeluaran yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh debitur, dan yang kedua adalah rugi adalah segala kerugian karena musnahnya atau rusaknya barang-barang milik kreditur akibat kelalaian debitur. Ganti kerugian yang dimaksud berupa kerugian material dan imaterial. Biasanya kerugian tersebut diberikan dalam bentuk uang ataupun barang, namun dapat pula diberikan dalam bentuk pemulihan dalam keadaan sesuatu.
Bila ganti kerugian ini tidak dilaksanakan, maka dapat dituntut uang paksa atau yang disebut duang som. Walaupun uang paksa ini bukan bentuk ganti kerugian, tetapi hanya sebagai penguatan agar ganti rugi yang dimaksud dapat dilaksanakan. Nah, untuk yang ketiga, bunga adalah segala keuntungan yang diharapkan atau telah diperhitungkan. Contoh perbuatan melawan hukum. Contoh perbuatan melawan hukum ini dimulai dari sengketa kepemilikan tanah milik penggugat yang dikuasai secara melawan hukum oleh para tergugat yang telah sampai pada tingkat peninjauan kembali dan berkekuatan hukum tetap, yaitu putusan MA No 682 PK PDT 2017. Sepanjang penelusuran pada tingkat banding hingga peninjauan kembali, pengadilan sebenarnya menguatkan putusan PN Surabaya No 195 PDT G 2012 PN Surabaya. Pada bagian amar putusan menyatakan akta jual beli antara penggugat selaku pembeli dan turut tergugat selaku penjual yang dibuat di hadapan PPAT sah menurut hukum, sehingga bidang tanah hak milik yang terurai dalam sertifikat hak milik atau SHM adalah sah milik penggugat dan jadi para tergugatnya itu dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Para tergugat juga harus mengosongkan, melepaskan penguasaan, kemudian menyerahkan objek sengketa selambat-lambatnya dalam 14 hari terhitung sejak amar putusan dibacakan, dan manakala diperlukan dilakukan dengan bantuan aparat kepolisian. Dan tak hanya itu, para tergugat juga dihukum secara tanggung renteng, yaitu membayar kepada penggugat berupa uang paksa atau duang som sebesar 5 juta secara tunai dan sekaligus untuk setiap hari keterlambatannya dalam melaksanakan amar putusan. Para tergugat juga dihukum secara tanggung renteng, yaitu membayar seluruh biaya perkara yang sebesar 12.706.000. Dan berikut setelah saya jelaskan contoh perbuatan melawan hukum dengan dasar hukum KUH Perdata dan dengan putusan, yaitu putusannya adalah Pengadilan Negeri Surabaya nomor 195 PDT 2012 PN Surabaya. Putusan Mahkamah Agung nomor 682 PK PDT 2017. Selanjutnya saya akan menampilkan dokumentasi selama saya kuliah kerja praktek. Berikut saya tampilkan.